Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengajak para dai Kamtibmas untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban pada saat Pilpres 2019. Hal itu penting untuk menjaga keutuhan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Tito mengatakan kepentingan utama Polri yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks pesta demokrasi, Polri memiliki kepentingan menjaga agar kontestasi politik berjalan aman, lancar, demokratis, dan tanpa mengorbankan kebinekaan Indonesia. Menurut Tito, keutuhan Indonesia sebagai bangsa dan negara merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Pasalnya, sejak merdeka 72 tahun lalu, Indonesia masih utuh sebagai negara dan bangsa. Jika berkaca pada negara lain, banyak negara yang kuat dan besar, namun pada akhirnya runtuh. Misalnya saja Uni Soviet dan Yugoslovakia, yang merupakan negara yang luas, besar, dengan kekuatan militer yang kuat, namun akhirnya runtuh. Belum lagi negara yang hancur karena konflik berkepanjangan, seperti Suriah, Irak, Libya, hingga Mesir. Tito menegaskan, kondisi keutuhan itu tidak boleh membuat terlena. Apabila ada potensi perpecahan, maka harus segera diupayakan untuk kembali merekatkan masyarakat. Apa yang harus dilakukan masyarakat serta ulama menjaga keutuhan NKRI di Pilpres 2019? Apakah dengan banyaknya elit politik yang pindah haluan ke parpol lain akan menjadi biang kegaduhan di pileg nanti? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Jaga keutuhan NKRI di Pilpres, itulah tema dialog kita pagi ini. Pemirsa, seperti apa permintaan Kapolri yang meminta agar para dai memberikan ceramah dan menyisipkan unsur-unsur persatuan bangsa. Untuk membahasnya pagi ini telah hadir juru bicara Polri, Kombes Pol Sri Suari Wahyudi. Anda juga dapat berpartisipasi melalui jalur telepon yang tertera di bawah layar TV Anda. Kita langsung menyapa Bu Sri, selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi Bung Carlos, terima kasih sudah diundang. Kalau misalnya kita melihat topik kita ini bahwa menjaga NKRI, bahwa Pilpres itu memilih pemimpin ya sejatinya begitu. Betul. Ya. Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Kapolri soal ceramah ini agar menyisipkan unsur-unsur persatuan bangsa, maksudnya apa sebenarnya? Apa yang dikhawatirkan Bu Sri? Ini kan dalam satu forum dai Kamtibmas. Tujuan Kapolri adalah membangun prevensi secara psikologis, membangun prevensi secara sosiologis. Polri ingin mengatakan kepolisian punya kepentingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu adalah menjadi bukan sekedar kebutuhan sekunder, ini menjadi basic need. Rasa aman itu bagian dari basic need ya. Sejak kita lahir sudah butuh rasa aman. Nah, oleh karenanya Kapolri mengatakan bahwa Polri secanggih apapun, sebesar apapun, semodern apapun tidak serta-merta mampu mengcover keamanan seorang diri. Tanpa bantuan misalnya para dai itu. Secara sosiologis. Jadi kita membangun prevensi secara bersama-sama. Karena apa? Kejahatan, gangguan Kamtibmas apapun bentuknya berasal dari masyarakat, beroperasi di tengah masyarakat, dan kembali kepada masyarakat. Nah, sangat tidak mungkin masyarakat diposisikan sebagai objek. Dia juga harus sebagai subjek, berpartisipasi secara bersama. Penanggung jawab secara institusional adalah kepolisian. Dalam hal ini Kapolri ingin mengatakan kenapa hanya kepada dai? Dai adalah figur guru yang didengar, yang digugu, yang memiliki umat. Teladan begitu Teladan. Istilahnya. Nah, bagaimana pesan-pesan pencerahan keagamaan itu juga ditafsirkan sampai pada tataran implementatif, sampai pada persoalan-persoalan keamanan dan ketertiban. Sebelum kita sampai ke sana, Bu Sri, jika kemudian Kapolri mengumpulkan para dai begitu yang dilihat sebagai teladan, orang-orang yang akan didengar oleh siapapun begitu ya, terutama umat beragama begitu. Terlalu mengkhawatirkan itukah kemudian kondisi keamanan kita menjelang Pilpres ini? Begini, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat spiritualitas, yang sangat religius. Nah, ketika kita berbicara soal religius, apapun yang mengarah kepada relasi kepada Sang Maha Kuasa itu bersifat sakral. Nah, yang menjadi mulai agak terjadi deviasi adalah ketika semua wahana-wahana yang menuju ke sana, Tuhan adalah sakral. Hubungan kita dengan Pencipta kita adalah sakral. Tidak semua tahu soal itu. Semua tahu itu dan itu bersifat universal. Nah, yang sekarang mulai terjadi deviasi adalah menjadi bias seperti itu. Menjadi bias ketika semua piranti instrumen untuk mengarah ke sana itu disakralkan juga. Padahal katakanlah dai apapun bentuknya,
kan manusia biasa yang perlu juga diingatkan, yang perlu diberitahu ada fenomena seperti ini. Terima kasih media sudah mengangkat ini. Dengan demikian media berperan sebagai pilar pembelajar bangsa. Publik pun tahu apa maksud dibalik itu. Seorang Kapolri, seorang Pak Tito Karnavian yang memiliki sejarah panjang perjalanan, tentu memiliki data yang cukup valid, cukup bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pernyataan Kapolri ini, jangan sampai kita berdarah-darah. Ini menakutkan sekali kalimat ini. Betul sekali. Mari kita belajar dari Arab Spring. Ya. Semua bermula dari isu. Isu-isu ditebarkan di tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah apapun. Agama itu paling mudah digunakan. Mengapa? Karena serta-merta orang percaya. Apalagi yang menyampaikan itu orang-orang yang bergelar dai, bergelar ustadz, bergelar kiai. Padahal dia juga tetap manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan. Mereka dianggap orang suci tetapi kan tidak luput dari kekeliruan. Sucinya sejauh mana? Maka dari itu prevensi psikologis disampaikan oleh Pak Kapolri, prevensi secara sosiologis, antropologis diingatkan kembali. Hai publik, kita punya loh budi pekerti, punya akal sehat, karunia Sang Pencipta. Kita adalah makhluk istimewa yang diciptakan, harusnya tidak boleh ini diamputasi. Daya nalar kita jangan sampai dininak bobokan, jangan sampai ditidurkan, sampai diamputasi. Kita boleh kemudian beragama dengan sakral, sisi sakral yang Bu Sri bilang tadi, tapi kemudian harus memiliki akal sehat, begitu. Itu maksud Polri ya? Betul. Kita sampai saat ini, Mas Carlos, bertanyalah pada diri sendiri, seberapa pahamkah saya terhadap agama kita? Saya menginginkan kehidupan kedua, kehidupan pasca dunia. Otomatis agama adalah salah satu jalannya. Nah, ini menjadi persoalan. Menjadi persoalan ketika kita belajar tidak pada orang yang tepat, tidak pada sarana yang tepat, ini menjadi keliru. Dan para pelaku-pelaku anonim di luar sana, aktor-aktor anonim di luar sana menyadari itu. Instrumen agama adalah instrumen yang paling efektif, apalagi di tengah masyarakat kita yang religius. Polri mendeteksi bahwa ada anonim yang kemudian tokoh anonim yang kemudian menggunakan agama sebagai sebuah komoditas untuk mencapai tujuannya, begitu. Betul. Apalagi menjelang Pilpres ini, begitu. Sangat. Jadi kita belajar dari beberapa negara. Indonesia ini aneka ras, diwadahi oleh satu negara. Kita lihat Eropa Timur, hanya ras satu diwadahi oleh beberapa negara. Kita lihat saudara-saudara kita di dataran Timur Tengah, hanya satu ras, beberapa negara. Nah, artinya apa? Potensi itu jauh lebih mengancam bagi Indonesia kalau kita tidak peduli dini. Betul. Kita dengan ratusan ras suku, begitu ya. Betul, ratusan agama. Kita negara-negara yang besar. Oleh karenanya Kapolri sebagai penanggung jawab keamanan, beliau berani mengatakan, terima kasih media sekali lagi karena sudah mengangkat ini. Dengan demikian publik semakin dicerdaskan. Publik, saya beragama tapi tidak boleh mensakralkan agama melampaui Tuhan. Baik. Yang sakral itu adalah Tuhan. Agama mari kita pelajari. Kalau kita belajar, logika kita terlibat dong. Gitu. Bagaimana mungkin kita belajar tanpa melibatkan logika? Nah, itu kemudian menjadi kekhawatiran sudah disampaikan kepada para pemuka-pemuka agama. Betul. Lalu apa responnya, Bu Sri, waktu pertemuan itu sendiri? Kita lihat televisi sudah gambar, semua fine dan beliau-beliau menyadari itu. Semua sepakat bahwa memang beragama adalah hal yang sakral, tapi kemudian jangan ditunggangi oleh apapun yang bisa menghancurkan bangsa ini. Jadi hampir di setiap wilayah kepolisian terdepan, Polsek, Polres, itu memiliki forum kerukunan umat beragama. Mereka para tokoh-tokoh umat ini menghendaki agama ini menjadi media yang semakin merekatkan bangsa. Karena agama itu mengajarkan hubungan hablum minanas, hablum minallah. Hubungan kepada Allah tidak akan paripurna, tidak akan sempurna apabila hubungan kita secara horizontal, secara sosiologis, secara sesama dengan alam, bahkan jangan sekedar sesama, dengan alam, bumi dan seisinya pun tidak akan sempurna habliminallah kita. Nah, ini yang menjadi keliru. Mari kita lihat sama-sama, kita kritisi, kita cermati, kita camkan. Ada orang yang berjuang habluminallahnya paripurna menurut persepsinya. Padahal sudah dikatakan bahwa umat bumi ciptaan itu adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita menistakan atau kita menjolimi sesama kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita,
sebangsa, bahkan mungkin secara universal. Bersamaan dengan itu pula kan kita memusuhi Sang Pencipta. Betul. Dan kalau kita lihat apa respon dari para pemuka agama yang sudah dikumpulkan oleh Kapolri dan mendengarkan pernyataan Kapolri, ini juga kan sebenarnya merepresentasikan bagaimana pandangan masyarakat, pandangan umat bahwa Betul. ternyata Islam yang menjadi rahmat buat bangsa ini, itu yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, itu yang kesepakatan. Para dai mengklaim diri sebagai dai Kamtipmas. Beliau-beliau sebagai orang yang punya pengetahuan lebih tentang agama, melihat ada gejala yang tidak kondusif. Kapolri datang ke sana itu diminta. Dan Kapolri juga, ini kan interaktif. Interaktif. Mari kita kawal. Indonesia tidak boleh. Indonesia itu adalah negara muslim terbesar. Artinya wajah muslim yang benar-benar islami, itulah yang harusnya ditampilkan. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat di sana-sini, kita misalnya di sosial media, Bu Sri, Kapolri bisa saja kemudian mengumpulkan para pemuka agama, juga sudah mendengarkan, mungkin juga sudah menyampaikan kepada umat gitu. Tapi ada begitu banyak hal-hal yang kita lihat bahwa kegaduhan jelang pilpres atau pemilu ini semakin terlihat begitu. Apa sebenarnya sih masalah dan yang harus kita perbaiki bersama? Terima kasih Mas Karol mengangkat pertanyaan begini. Tadi kita sudah sepakat bahwa ada ideologi anonim yang ingin ditebarkan oleh para pelaku anonim. Media sosial menjadi salah satu sarana yang paling ampuh untuk mempengaruhi itu, untuk mendiseminasikan, untuk menyebarluaskan ideologi itu. Ini yang kita harus sadari. Itu pula yang dikhawatirkan oleh para dai kita. Siapa sih di balik ideologi anonim ini? Yang namanya anonim tetap anonim. Dia Polri tidak akan sendiri pernah tampak. tidak punya identitas soalnya. Kalaupun ada identitas, Polri itu akan menjadi ladang rahasianya Polri. Tidak mungkin, karena Polri yang dibutuhkan dari Polri apa? Actionnya kan, bukan hanya kata-katanya. Polri akan menggunakan semua piranti yang diberikan oleh negara kepada Polri untuk melakukan penjagaan ini. Tapi sejauh ini identifikasi Polri sendiri bahwa ini berbahaya, Bu Sri? Sangat berbahaya. Pelajaran sudah beri, lihat Ben Ali di Tunisia lari terbirit-birit. Karena apa? Pertama ada segala isu sosial. Isu ketidakadilan, isu diskriminasi. Sekarang kan sudah mulai merebak di negara kita. Diskriminasi kita yang dikejar hanya kelompok muslim. Kita negara muslim terbesar. Umat muslim kita dieksploitasi. Agama Islam yang mulia, nama Islam yang mulia, Islam yang rahmatan lil alamin itu sudah dieksploitasi, sudah dikooptasi, sudah dibajak untuk jadikan baju mereka yang sangat tidak islami. Dan ini menjadi ancaman yang begitu besar. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Bu Sri, pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Usai jeda, kami kembali.